Kalau kemudian kita dari kampung, kemudian silaturahmi ke Pak Bupati, ke Pak Marwan, gitu, bawa kelapa, ya, nggak usah banyak-banyak lima, sedikit, senang nggak? Bunga ke Pak Bupati. Dan nggak ada orang yang tidak pernah diberikan rezeki oleh SWT. Kalau orang tidak pernah mau berinfak, bukan masalah besarnya. Ruhul atau roh memberi. Wa amaman akto wa taqo wa saddaqa bisra, dan dia mengucapkan apa yang baik, fasanu yasulil yusra, maka Allah akan segera menyegerakan kita kepada kemudahan. Jadi kalau kita sedang mengalami problematika finansial, jadi orang-orang yang tidak layak untuk berinfak, tidak punya semangat berinfak, tidak bersyukur untuk berinfak. Wa amaman aqta wa taqo wa saddaqa bil husna fasanu yasil yusra. Wa amaman aqta wa taqo, dan barang siapa yang aqta, punya semangat memberi. Mana Bapak Ibu ya, kalau kemudian kita dari kampung, kemudian silaturahmi ke Pak Bupati, ke Pak Marwan, gitu, bawa kelapa, ya, nggak usah banyak-banyak lima, sedikit, senang nggak? Bunga ke Pak Bupati. Dan nggak ada orang yang tidak pernah diberikan rezeki oleh SWT. Kalau orang tidak pernah mau berinfak, bukan masalah besarnya. Ruhul atau roh memberi. Wa amaman aqta wa taqo wa saddaqa bisra, dan dia mengucapkan apa yang baik, fasanu yasulil yusra, maka Allah akan segera menyegerakan kita kepada kemudahan. Jadi kalau kita sedang mengalami problematika finansial, problematika rumah tangga, problematika pekerjaan dan sebagainya, saya itu biasanya kalau sama istri kemana-mana, seolah-olah nggak ada hubungannya, ya pergi pasti kemudian infak, kata kamu. Apa sih hubungannya? Hubungannya keyakinan kepada Allah SWT. Wa amma man bakhila wastagna, dan barang sama bakhil, pelit nih. Orang pelit itu agar hartanya tidak keluar. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan sesuatu yang baik, fasanu yasilul usra, maka akan segera langsung kata Allah, langsung disegerakan kepada kesulitan. Makanya orang yang sulit, orang yang susah, orang yang miskin, itu miskin. Kenapa? Karena biasanya mereka berpikir, tidak layak saya berbuat kebaikan, tidak layak saya berinfak. Mau dulu apa berbuat kebaikan, mau berinfak waktu, tenaga, pikiran yang kita miliki, mau untuk kebaikan, insya Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, subhanallah di asra bihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, ya, alladzi barakna haulahu, ya, yang telah aku berkati di sekeliling Nabi, di sekeliling Masjidil Aqsa itu, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Target dari Allah SWT menghadirkan proses Isra dan Mi'raj ini adalah linuriyahu, untuk menjelaskan tentang keagungan Allah SWT, ayat-ayat Allah SWT. Jadi kalau kita kemudian hari ini yang meningkatkan rasa tasbih kita kepada Allah SWT, rasa syukur kita kepada Allah SWT, rasa pengabdian kita kepada Allah SWT, berarti kita tidak takjub dengan adanya Isra dan Mi'raj. Karena target dari Allah SWT, ya, menurunkan proses, menghadirkan proses Isra dan Mi'raj, linuriyahu min ayatina. Hadirin dari rahmat Allah SWT, visi dan misi Askia itu adalah penyelamatan generasi. Basisnya itu adalah Al-Quran. Kalau kita ingin anak-anak kita cerdas, maka anak-anak kita
haruslah kemudian menjadikan Al-Quran sebagai masdarul ilm, sebagai sumber ilmu. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Sesungguhnya terhadap penciptaan langit dan bumi dan putaran malam dan siang la ayatin lil albab adalah ada apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Taala bagi orang-orang yang cerdas. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang pertama adalah mereka adalah orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Ini itu ilmu mudhari. Ini adalah present continuous tense. Senantiasa kegiatannya, aktivitasnya senantiasa ingat kepada Allah di saat berdiri, di saat duduk, di saat berbaring, dimanapun, kapanpun, jabatan apapun, posisi apapun, di waktu apapun, senantiasa ingat Allah SWT. Menjadikan Al-Quran sebagai masdarul ilm. Maka anak-anak ini harus senantiasa membaca Al-Quran. Maka anak-anak ini senantiasa harus menghafal Al-Quran. Kenapa saya bersemangat mendirikan sekolah-sekolah? Karena dari sekolah-sekolah inilah anak-anak menyampaikan dakwah kebaikan, meminta kemudian diajarkan ibadah oleh orang tuanya, meminta diajarkan membaca Al-Quran oleh orang tuanya, meminta diajarkan menghafal Al-Quran oleh orang tuanya. Bagi orang tua yang belum bisa, maka sadarkan dari anak-anaknya. Luar biasa. Saya tidak pernah menyampaikan pesan ini kepada orang tua, tapi anak-anak kita yang menyampaikan kebenaran itu kepada kita. Luar biasa. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ini. Mereka punya ilmu alam yang luar biasa sampai mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka laqina adzabannar. Bertasbih laqina adzabannar. Jangan jauhkan kami dari api neraka. Coba saya tanya, bagaimana pandangan kita tentang tikus? Masalah ya. Bagaimana pandangan kita tentang nyamuk? Masalah kan? Tapi kata Allah SWT, orang yang cerdas adalah mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza. Wahai Rabbku, tidak ada yang diciptakan itu batil. Kita belum mampu menghadirkan cara berpikir bagaimana pemanfaatan nyamuk, bagaimana pemanfaatan tikus. Tadi ayat yang dibaca di surah Al-Baqarah yang kemudian dikhatamkan, Allah membuat sebuah perumpamaan, innallaha la yastahi ayat riba masalah ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak merasa malu untuk membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Ibu-ibu tahu nggak? Nyamuk jantan bisa hidup dengan menyerap sari-sari bunga. Dia setelah mengawini betinanya, dia mati. Pertanyaannya, ada nggak bapak-bapak yang siap berpikir mengeksploitasi dan mengeksplorasi seluruh potensi kehidupan yang dia miliki hanya untuk dunianya? Siapa? Setelah kemudian ada benar-benar ada dunia, baru kemudian meninggal. Nyamuk betina untuk mematangkan telurnya itu butuh darah dan seringkali menggigit diri kita. Ibu-ibu, pertanyaannya, biasanya kalau kita menepuk nyamuk membaca bismillah atau bangsa lukuran aja? Bangsa lukuran aja, plak. Nyamuk betina menyerap darah kita, konsekuensinya kita bunuh. Kalau selamat dari pembunuhan, pembantaian yang dilakukan oleh manusia, maka dia kemudian bertelur. Setelah bertelur, dia mati. Ibu-ibu siapa? Mengorbankan seluruh potensi yang dimiliki hanya untuk dunianya. Keren mana ibu-ibu dengan nyamuk? Kira-kira mujahidah bukan? Yang laki-laki mujahid bukan? Keren ya. Innallaha la yastahi ayyah riba masalah ma ba'udutan fauqahu kama fauqahu. Allah tidak merasa malu membuat sebuah perumahan hanya seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Luar biasa. Kita ini
tidak diabadikan, Bu, nama kita dalam Al-Quran. Nyamuk diabadikan dalam Sumatera, luar biasa. Diabadikan dalam konteks yang positif. Maka kalau kita bicara bahwa kita menghadirkan generasi Quran, generasi yang cerdas, maka anak-anak kita harus pandai bukan hanya dengan Al-Quran, tapi kemampuan Allah, ilmu-ilmu kaunianya harus luar biasa. Pandangan mereka dalam masalah-masalah kami harus positif. Nggak boleh mandang tikus adalah masalah, nggak boleh mandang nyamuk adalah masalah. Bagaimana menemukan hikmah, bagaimana menemukan kemanfaatan ciptaan Allah SWT. Ini akan membuat generasi mengeksplorasi potensi-potensi yang dimiliki untuk kebaikan luar. Ini baru kemudian ada sesuatu yang dianggap kemudian tidak. Karena kita seringkali kita tidak adil, karena menganggap anjing itu najis, karena babi haram, sikap kita tidak baik kepada anjing, benar enggak? Sikap kita tidak baik kepada babi. Padahal Rasulullah SAW pernah memberikan jaminan kepada seorang perempuan penzina yang dosanya luar biasa, akhirnya dijamin oleh Rasulullah masuk surga karena memberikan minum kepada anjing yang sedang dosa luar biasa. Jadi boleh membunuh binatang, boleh, yang lalu boleh, tapi caranya. Mereka makhluk Allah, mereka memberikan kemanfaatan kepada kita. Bu, burung-burung itu, Bu, mereka lebih senang di Singapura daripada di Indonesia. Kalau kita ke Singapura, saya ke Australia, itu di depan kita, di mana-mana ada, di depan hotel ada. Bu. Kalau di Indonesia, nggak mau di Indonesia. Kenapa? Karena ditembakin oleh pemuda-pemuda muslim. Begitu. Mending di Australia, mending di Singapura, karena di sana lebih Islami. Luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini banyak hikmah, pelajaran-pelajaran. Mau diteruskan saya pagi ini? Saya pikir kemudian itu sebagian bisa kemudian saya sampaikan. Ya, moga-moga tidak puas dengan penjelasan ini, karena sebenarnya saya itu seringkali disebutnya juragan kambing. Jadi profesinya ketua itu asosiasi pengusaha ya peternakan, ketua dia dari himpunan peternak kambing domba Indonesia, tapi bukan tukang domba ya. Jadi kalau kemudian mau nanya bahwa Pak Pria bagaimana cara memelihara domba 1000 ekor cuma 1 orang, tanya saya, expert saya. Jadi kalau Al-Quran ini saya belajar nanti ke Ustaz di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.